Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan kembali berbagi pengetahuan-pengetahuan kepada Anda tentang dunia metafisika. Dan hari ini kami akan membahas materi yang merupakan request dari beberapa pemirsa dan Sobat SR yang mempertanyakan tentang bagaimana cara kita agar bisa melihat makhluk-makhluk gaib, agar kita bisa berinteraksi dengan mereka, agar kita bisa menjadi indigo, terbuka mata batinnya. Para sobat dan para pemirsa, sebelum kami membahas panjang lebar tentang bagaimana cara dan kiat kita agar bisa menjadi seseorang yang memiliki atau mempunyai kemampuan pengetahuan intuisi agar dapat melihat hal-hal yang berbau mistis, ini kami sarankan justru kepada kita semua agar tidak memiliki penglihatan mata batin terhadap hal-hal yang berbau mistis. Karena sejatinya bangsa jin ini adalah bisa menampakkan dan merubah wujudnya dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, kalau dia menampakkan sosoknya menjelma wujudnya dalam bentuk yang baik-baik saja, itu mungkin tidak akan memberikan efek rasa takut dalam diri kita yang bisa melihatnya. Tapi kalau kemudian bangsa jin ini mereka menampakkan dan mewujudkan bentuknya kepada wujud-wujud yang menyeramkan, sosok-sosok yang membuat kita menjadi takut, maka kami sarankan agar kita jangan menjadi seseorang yang memiliki kemampuan batin yang mampu melihat mereka, bangsa jin dan sejenisnya. Nah, para sobat dan para pemirsa, ada beberapa kondisi-kondisi seseorang ini bisa dinyatakan atau bisa memiliki kemampuan intuisi agar mereka merasakan melihat makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Nah, kondisi pertama, seseorang bisa dia indigo, bisa memiliki pengetahuan intuisi, mampu melihat keberadaan makhluk-makhluk gaib. Ini yang pertama dari pengalaman yang kami jalani dan kami alami selama ini adalah bahwasannya di dalam diri seseorang ini ada sosok dari bangsa jin. Nah, keberadaan sosok bangsa jin di dalam tubuh manusia ini bisa disebabkan karena satu, adanya sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi sihir terhadap target-targetnya. Nah, ketika jin ini berada di dalam tubuh seseorang, maka jin yang berada di dalam tubuh seseorang ini selain dia bisa menyakiti dengan izin Allah, menyakiti orang yang akan disihir itu, orang ini juga terkadang diganggu oleh jin tersebut dengan penglihatan dunia metafisika. Jadi jin ini nanti akan membantu batin orang itu, bukan membantu ya, mengganggu sebetulnya itu, mengganggu orang ini di batinnya agar orang tersebut memiliki kemampuan intuisi, dapat melihat makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Ya, yang kemungkinan seperti di masyarakat kita seperti kuntilanak, genderuwo, tuyul dan lain-lain sebagainya. Padahal mereka adalah
jin, qarin dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi dengan kondisi seperti jin yang ada di dalam tubuh orang itu karena perbuatan sihir, jin ini mengganggu hati orang itu memiliki penglihatan terhadap makhluk-makhluk gaib. Kemudian yang kedua, keberadaan jin ini dalam tubuh manusia karena ada jin nasab, jin keturunan. Bisa jadi dari ayahnya, dari kakeknya, atau dari leluhur-leluhurnya yang mereka dulu pernah melakukan perjanjian-perjanjian dengan bangsa jin. Ya, perjanjian ini bisa juga tentang pesugihan, tentang kekayaan, tentang pangkat, jabatan, atau mungkin tentang suatu ilmu. Yang kemudian jin ini secara turun menurun ini mewarisi kepada generasi di bawahnya. Nah, keberadaan jin nasab ini yang kadang juga ikut berperan mengaktifkan hati orang tersebut agar mereka bisa melakukan penglihatan terhadap makhluk-makhluk gaib tersebut. Dan yang kedua, ada orang yang bisa melakukan penglihatan terhadap makhluk-makhluk gaib ini disebabkan karena dia belajar. Ya, jadi ada seseorang yang mereka belajar yang secara tidak instan tentunya ya, dalam waktu yang cukup lama, mereka bagaimana melatih hatinya, melatih batinnya agar memiliki kepekaan, agar memiliki pengetahuan intuisi, mampu berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, jadi kalau ada orang pengen belajar melatih batinnya, memiliki pengetahuan intuisi, mampu berinteraksi dengan bangsa jin, ini tidak cukup sebentar, justru memakan waktu yang cukup lama, ya, 1 tahun 2 tahun. Nah, dengan dilatih batinnya, dilatih hatinya, ini maka akan kebuka pengetahuan tentang dunia metafisika. Karena berbicara tentang pengetahuan dunia metafisika, maka tolak ukurnya bukan akal, tolak ukurnya bukan logika, tapi pendekatannya adalah dengan pengetahuan intuisi. Ingat bahwa pengetahuan spiritual itu bukan dilalui dengan akal, tapi dengan hati. Hati inilah yang kemudian mampu berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Ingat para sobat dan para pemirsa, jangan terjebak dengan keinginan kita agar mempelajari pengetahuan intuisi. Justru dikhawatirkan kita akan salah jalan, akan tersesat. Dan ingat bahwasannya kesesatan itu terjadi bukan hanya saja karena minimnya pengetahuan dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.